Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prata Aini. Di sini saya dengan Kepala SD Teknik Kreatif. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Cek Muhammad Fakih Fatua Rahman LC mengenai manajemen berbasis sekolah. Nah, bagaimana menurut Bapak konsep manajemen berbasis sekolah di SD Teknik Kreatif? Ya, pada prinsipnya atau sebelum barangkali MBS itu adalah sebuah inovasi di mana sekolah diberikan kewenangan yang leluasa untuk menentukan berbagai program, ya, kebijakan dan sebagainya. Jadi tidak sepenuhnya tergantung kepada apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh dinas pendidikan. Nah, baik, selanjutnya bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Teknik Kreatif? Implementasi MBS yang dilakukan di sini, ya, secara singkat barangkali ya, kita melakukan dulu analisis berdasarkan siswa, kita lihat kekuatan yang kita miliki seperti apa, kemudian peluangnya seperti apa, kemudian juga peluang yang kita miliki seperti apa, dan tantangan yang kita hadapi seperti apa. Dan kemudian kita coba membuat sebuah visi, lalu kita tetapkan visinya, lalu kita bahas bagaimana strateginya, gitu ya. Nah, sehingga kemudian strategi itu yang akan membuat kita bisa mencapai visi yang diharapkan. Baik, maka kemudian program seperti apa yang ada di SD Teknik Kreatif? Kita punya banyak program, beberapa di antaranya adalah kita punya program, misalnya ada program Bina Rupiah, ya. Program Bina Rupiah itu adalah program yang lebih kita beratkan pada pembentukan karakter siswa. Ya, jadi ada pasal seksual, ya, juga ada bacaan, ada juga namanya kegiatan tempat diri. Ya, kegiatan tempat diri di mana nanti setiap hari anak itu akan mendapatkan sharing inspirasi dari guru-guru, sehingga dari kisah yang disampaikan anak bisa menemui hikmah, kemudian dijadikan sebagai inspirasi untuk melakukan hal yang positif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita punya program misalnya Jamal, ya, jajan maksimal, di mana ini adalah program yang kita arahkan untuk membiasakan atau membudayakan anak menjadi pribadi yang tidak konsumtif. Ya, Jamal itu adalah jajan maksimal, di mana setiap anak dibatasi hanya boleh jajan sama di sekolah sebanyak 7.000. Kita punya program Sebut Sakti, yang ini juga Sebut Sakti dalam artian semenit memungut sampah di sekitar kita sendiri. Nah, ini kita tetapkan sebagai salah satu cara untuk membudayakan hidup bersih di sekolah. Ya, dan program-program ini tidak begitu saja muncul, tetapi berdasarkan penggorokan yang sudah sangat maksimal gitu, ya. Ada tim kurikulum, tim kesiswaan, kemudian tim material, ada juga tim sarana dan juga pusdatin. Inilah tim-tim yang ada di sekolah kami, yang kemudian mereka masing-masing punya program keunggulan yang harus mereka gunakan untuk mencapai visi-misi yang ditetapkan oleh sekolah. Masya Allah, ya teman-teman semua, program-program yang ada di SD Teknik Kreatif sangat bagus ya, apalagi dari segi agamanya ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih atas sarannya. Semoga SD Teknik Kreatif selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan jaya selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kalau tadi saya sudah mewawancarai Kepala SD Teknik Kreatif, nah kita lanjutkan. Sekarang saya akan mewawancarai Bu Kisti Arifa selaku koordinator dari divisi kesiswaan. Nah di sini Bu Kisti gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat.
Nah, di sini saya akan menanyakan mengenai apa saja program yang ada dari divisi kesiswaan di SDIK Mukmin Kreatif. Baik, program divisi kesiswaan SDIK Mukmin Kreatif sebetulnya sebagiannya adalah program yang pasti ada di divisi kesiswaan di sekolah manapun, begitu ya. Namun juga ada beberapa program yang khas ada di sekolah kami. Yang pertama mungkin kalau program yang ada di semua sekolah pastinya ada pramuka ya, tentu saja itu merupakan program wajib dari pemerintah. Kemudian ada program upacara, kemudian ada program apel ya, dan lain sebagainya. Dan ada program kegiatan-kegiatan lain yang memang lazim dilaksanakan di semua sekolah. Namun untuk program khas di SDIK Mukmin Kreatif ada beberapa. Yang pertama program rutinan yang biasa dilakukan setiap hari ataupun 1 minggu sekali, itu ada pertama saum jajan. Saum jajan itu adalah program di mana kita melatih anak-anak untuk menjadi anak yang dermawan dengan melaksanakan teknik saum. Jadi betul-betul saum, tapi saum dari jajan. Jadi setiap hari Senin anak-anak tetap membawa bekalnya, tapi tidak dijajankan di sekolah, melainkan dikumpulkan kepada wali kelas untuk kemudian dikumpulkan di PJ. Dan nanti ketika di momen tertentu ada misalnya seperti bencana alam atau ada kebutuhan sekolah untuk pembangunan dan lain sebagainya yang urgent untuk dibantu, maka dana dari saum jajan ini akan disalurkan di sana. Kemudian seperti yang bisa dilihat di sini juga, Kak, di sini tadi ada Fit for School. Fit for School itu adalah program kami untuk bisa memantau dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada seluruh siswa di SDIK Mukmin Kreatif. Biasanya isinya ada penyuluhan, pemeriksaan kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan mata, pemeriksaan kesehatan telinga, dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi Supercamp sudah saya sebutkan, ada juga ekstrakurikuler. Nah, di kami ekstrakurikuler, jadi setiap tahun itu tidak selalu sama. Kami pasti akan sesuaikan dengan minat siswa berbeda. Kemudian juga ada pesantren kreatif Ramadan. Ini sebetulnya program dari divisi lainnya, yaitu Bina Rupiah. Kemudian ada program berkuda. Ini adalah salah satu usaha kami untuk mengenalkan sunnah Rasulullah SAW kepada anak-anak. Ada juga satu program dokter cilik, begitu ya. Jadi beberapa perwakilan dari kelas 4 dan kelas 5 diajak untuk dididik dan diberikan pengenalan dasar mengenai kedokteran, biasanya seperti luka ringan, bagaimana menangani luka ringan, kemudian jika ada yang pingsan, pertolongan pertama. Itu mungkin salah satunya sebagian dari program khas yang ada di sekolah. Oke, baik, terima kasih Bu Kisti ya. Masya Allah, ternyata teman-teman semua ya sangat banyak program-program unggulan yang ada di SDIK Mukmin Kreatif ya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya mengenai apa saja ekstrakurikuler yang ada di SDIK Mukmin Kreatif. Nah, apakah ditentukan oleh keahlian dari gurunya atau dari keinginan siswa? Ya. Nah, ini mungkin ekstrakurikuler ini adalah salah satu program yang penting bagi kita karena itu bisa mewadahi bagaimana minat dan bakat siswa, begitu ya. Nah, karena judulnya adalah mewadahi minat dan bakat, minat terutama, begitu ya, maka kami menyelenggarakan ekstrakurikuler bukan hanya berdasarkan kesiapan guru, gitu ya, tapi juga berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Makanya di setiap awal tahun kami akan memberikan semacam angket, begitu ya, mau online ataupun offline, di mana nanti siswa ataupun siswi juga orang tua dapat memilih, begitu, ekstrakurikuler apa yang ingin
mereka ikuti begitu ya, ataupun biasanya kami sediakan beberapa list ekstrakurikuler yang memang biasa ada di sekolah kami. Kemudian juga kami berikan kolom khusus bagi yang dapat diisi oleh siswa yang ingin mengajukan suatu ekstrakurikuler. Misalnya biasanya nih tidak ada ekstrakurikuler memasak, tapi ternyata ada siswa yang berminat untuk ikut ekstrakurikuler memasak. Nah, dengan ketentuan tertentu seperti misalnya jumlah peserta minimal 15 begitu ya. Ya dengan ketentuan itu, kalau memang jumlah peserta yang mengajukan ekstrakurikuler itu memenuhi jumlah minimal, insya Allah akan kami selenggarakan ekstrakurikuler itu, meskipun tidak harus instrukturnya tidak harus guru di internal begitu ya. Jadi nanti kami bisa carikan guru-guru di eksternal seperti halnya oh ya, kembali ke pertanyaan tadi ya, apa saja memang itu ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di SDIT Mukmin Kreatif ini ada beberapa ekstrakurikuler yang dihandle oleh guru internal kami karena memang mereka sudah ada keahliannya di situ, yaitu ada bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian juga itu mungkin ya bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk instruktur internal. Kemudian ada beberapa ekstrakurikuler yang kami undang instrukturnya dari luar karena kami ingin memenuhi minatnya siswa, yaitu ada pantomim, kami bekerja sama dengan klinik mime, kemudian juga ada menggambar, ada seseorang, ya ada orang ahli dalam bidang menggambar dan mewarnai, kami undang juga. Kemudian ada panahan dan juga ada silat. Kami bekerja sama dengan perguruan silat Tajimalela yang ada di sekitar sekolah. Jadi untuk melaksanakan ekstrakurikuler ini benar-benar kami memastikan bahwa ekstrakurikuler yang kami selenggarakan itu sesuai dengan minat dan bakat dari siswa sendiri. Baik, terima kasih Bu Kisti. Kemudian apa sih tujuan dari ekstrakurikuler tersebut? Untuk apa gitu? Ya, tentunya seperti ekstrakurikuler lainnya begitu ya, tidak hanya di SDIT Mukmin Kreatif tentunya begitu. Tujuan umum sama, tujuan umum dari ekstrakurikuler kan tadi ya menyalurkan dan mewadahi bakat dan minat siswa gitu ya, di bidang tertentu yang memang tidak dimiliki oleh setiap siswa, yang khusus dimiliki. Jadi setiap siswa kan pasti berbeda-beda, yang tidak juga terwadahi di dalam ekstrakurikuler, makanya disebut dengan ekstrakurikuler begitu ya. Jadi tujuannya ya bagaimana minat mereka yang berbeda-beda itu bisa sama-sama berkembang gitu. Ada yang suka silat begitu ya, lebih ke fisik, ada yang suka olahraga otak begitu ya, lebih ke bahasa, kemudian ada yang suka juga menggambar gitu ya, kesenian dan lain sebagainya. Minat dan bakat mereka yang berbeda-beda gitu ya, kami akan salurkan bagaimana caranya minat bakat yang berbeda itu bisa sama-sama berkembang begitu dengan ekstrakurikuler ini. Masya Allah ya, ternyata tidak dari akademiknya saja ya, anak-anak di SDIT Mukmin Kreatif dididik dalam segi agamanya juga ya, Masya Allah. Kemudian program-programnya juga Masya Allah bagus ya, banyak program-program yang bisa jadi tidak ada gitu di sekolah di luar sana ya, Masya Allah. Oke, baik, terima kasih Bu Kisti atas kesempatannya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga SDIT Mukmin Kreatif selalu diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta guru-gurunya juga diberikan kesehatan, anak-anaknya juga, serta semoga SDIT Mukmin Kreatif jaya selalu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman telah mendengarkan paparan dari Bu Kisti Arifah ya sebagai narasumber. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.